Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam PJP Ginting Opini Kebangsaan. Ketika pilkada semakin memanas, isu intervensi politik kembali mencuat. Apakah dukungan yang diberikan oleh Jokowi dan Prabowo kepada para kandidat merupakan strategi demokrasi atau sekedar memperkuat dinasti politik? Itulah bahasan kita pada saat ini dengan tema Pilkada dan Politisi, Strategi Jokowi dan Prabowo dalam Bayang-Bayang Dinasti. Dalam diskusi hangat yang berlangsung, kita melihat berbagai kontroversi terkait dinamika politik pilkada di Indonesia. Dua tokoh utama yang menjadi sorotan adalah mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Keduanya memainkan peran besar dalam pilkada, khususnya di daerah-daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Namun, apakah tindakan mereka mencerminkan semangat demokrasi atau justru mendekati strategi dinasti? Salah satu poin menarik yang dibahas adalah langkah Jokowi yang tampaknya memusatkan perhatian pada mendukung keluarganya dan koleganya. Dalam Pilkada Sumatera Utara, Bobi Nasution, sang menantu, menghadapi tantangan besar dengan berbagai laporan terkait upaya mobilisasi kekuatan untuk memenangkan dirinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi. Di sisi yang lain, Pilkada Jawa Tengah menunjukkan pola serupa, di mana-mana nama seperti Gibran Rakabuming terus mendapat sorotan karena dukungan langsung dari Jokowi. Tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo pun menunjukkan langkah-langkah yang dianggap strategis dalam mendukung kandidat tertentu di beberapa wilayah. Seperti contoh dukungan Prabowo terhadap Lutfi di Jawa Tengah menunjukkan pola baru dalam politik koalisi. Namun langkah ini tidak luput dari kritik, terutama terkait hubungan Prabowo dengan Jokowi yang menimbulkan kesan bahwa keduanya sedang berbagi peran untuk memastikan kekuasaan tetap berada di lingkaran mereka. Politik dinasti, demokrasi dalam bahaya. Salah satu kritik utama yang muncul adalah potensi merosotnya kualitas demokrasi akibat dominasi politik dinasti. Ketika kandidat-kandidat dari keluarga atau lingkaran dekat pemimpin politik mendapatkan dukungan besar, peluang bagi kandidat independen atau dengan latar belakang rakyat biasa menjadi semakin kecil. Hal ini menciptakan kesan bahwa politik bukan lagi arena untuk memperebutkan ide terbaik, melainkan sarana untuk melanggengkan kekuasaan. Dinamika ini diperparah dengan laporan adanya intimidasi dan intervensi hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman. Beberapa politisi dan tokoh yang berani bersuara kritis
dilaporkan menghadapi tekanan mulai dari ancaman kriminalisasi hingga pembatasan akses ke media. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap beberapa hal dan sistem checks and balances dalam politik Indonesia. Pilkada harapan atau ancaman. Meskipun penuh tantangan, pilkada tetap menjadi momen penting bagi rakyat untuk menentukan masa depan mereka. Namun untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, kita memerlukan beberapa hal. Satu, transparansi penuh. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa semua proses pilkada, mulai dari pendaftaran kandidat hingga perhitungan suara, berlangsung secara transparan dan adil. Kita harus diingatkan bahwa jangan sampai terjadi seperti proses pada pemilu presiden yang lalu. 2. Pemberdayaan pemilih. Rakyat harus diberikan akses penuh terhadap informasi mengenai para kandidat, sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan program kerja dan visi, bukan hanya karena nama besar atau hubungan keluarga. Dalam hal ini pun masih terang di dalam ingatan kita bagaimana proses pemilu presiden berlangsung pada Februari yang lalu. 3. Netralitas aparat negara. Aparat penegak hukum dan lembaga negara harus menjaga netralitas mereka dalam pilkada tanpa keberpihakan kepada kandidat tertentu. Juga kita perlu diingatkan bagaimana hal ini terjadi dalam proses pemilu presiden bulan Februari yang lalu. Ajakan kepada kita semua. Apa pendapat Anda tentang peran Jokowi dan Prabowo dalam pilkada kali ini? Apakah langkah mereka memperkuat demokrasi atau justru menciptakan oligarki baru? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Dan mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai ruang diskusi yang kritis dan konstruktif. Melalui diskusi, mari bersama kita kawal demokrasi dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar lebih banyak orang terlibat di dalam diskusi. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Saudara sekalian, mari kita besarkan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan agar semakin besar untuk menjadi ruang diskusi kita bersama. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.